Selamat pagi, saya Vanessa Elizabeth Natalia Ritorna dengan nomor NPM 215201057. Hari ini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester ilmu negara yang soalnya uraikan pentingnya negara yang berdaulat sebagai salah satu ciri suatu negara. Pentingnya negara yang berdaulat sebagai salah satu ciri negara adalah agar diakui eksistensinya oleh negara lainnya dan negara tersebut harus mampu mensejahterakan rakyatnya dan berdiri sendiri tanpa bergantung dengan negara lainnya. Diakuinya negara berdaulat apabila negara tersebut dapat mengikuti tatanan dunia seperti yang lainnya. Pada dasarnya, adanya negara harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, negara berdaulat harus memiliki wilayah, lalu negara berdaulat harus memiliki rakyat, negara berdaulat harus memiliki pemerintahan, dan negara berdaulat harus mendapatkan pengakuan dari negara lainnya. Pengakuan kedaulatan kepada suatu negara oleh negara lainnya menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Hal ini masih erat kaitannya dengan 3 poin sebelumnya, yaitu kepemilikan terhadap wilayah, memiliki rakyat, dan tentunya pemerintahan. Adanya pengakuan dari negara lain berarti 3 komponen di atasnya sudah diakui eksistensinya secara sederhana. Pengakuan yang didapatkan Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki makna yang penting dalam eksistensinya di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat di dunia mengikuti sistem tatanan dunia internasional ketika saat itu. Sama halnya dengan negara-negara dunia maju ketika itu harus dihormati wilayah kedaulatannya, seperti tidak boleh disenggol, dimasuki oleh negara lain, dijajah, dan diserang. Untuk itu, Indonesia layak diperlakukan sebagaimana negara berdaulat lain yang harus dihormati eksistensinya. Karena Indonesia memiliki batas wilayah yang harus dihormati. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran batas wilayah Indonesia, wilayah kedaulatan, maka Indonesia berhak membela diri dengan memberikan perlawanan. Setelah itu, negara diakui berdaulat dengan adanya negaranya. Sebelum merdeka, masyarakat yang tinggal di suatu wilayah dianggap belum memiliki kewarganegaraan. Hal ini membebaskan negara-negara penjajah mengambil rakyat dari negara tersebut untuk kemudian digunakan sebagai kepentingan seperti budak dan tentara. Ada diakui pemerintahnya. Kemerdekaan sebuah negara harus tentu diisi dengan adanya pemerintahan yang mengatur seluk-beluk kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Terlepas dari sistem apa yang digunakan oleh pemerintahnya, negara tetap membutuhkan sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah lembaga untuk kemudian mengatur dan menjalankan tugas serta fungsi negara, mulai dari pemerintahan, militer, ekonomi, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Pemerintahan di negara yang baru berdiri inilah kemudian yang berhak memutuskan arah tujuan dari bangsa ini ke depannya. Adanya pemerintahan di dalam suatu negara juga berguna untuk menghalangi negara dari upaya penjajah dalam mendirikan pemerintahan boneka yang akan digunakan untuk kepentingan negara penjajah. Karena sejatinya pemerintahan di suatu negara dibentuk untuk tujuan kemakmuran negara itu sendiri, bukan negara lain apalagi penjajah. Kesimpulannya, meskipun Indonesia mengklaim kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tetapi pengakuan dari Belanda sebagai negara penjajah baru datang pada 27 Desember 1949. Kemerdekaan suatu negara tidak cukup hanya melampaui perjuangan di level domestik saja, tetapi juga membutuhkan perjuangan di level internasional. Mendapatkan pengakuan dari negara lain adalah salah satu perjuangan di level internasional untuk memulai eksistensinya. Untuk itu, mari kita menghargai kemerdekaan yang telah diraih oleh negara kita sendiri dengan susah payah. Negara-negara berdaulat sendiri memiliki tokoh-tokoh pemerintah, itu di mana para tokoh-tokoh pemerintah pun melakukan berbagai macam strategi untuk membuat Indonesia merdeka dan bisa berdiri menjadi suatu negara yang utuh dan mandiri. Saya akan memberikan contoh pentingnya negara yang berdaulat. Contohnya adalah Indonesia dan Cina beberapa hari ini membahas karena Cina mengeluarkan klaim memiliki hak di perairan Natuna yang masuk sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari polemik tersebut, sesungguhnya Natuna adalah sebuah wilayah yang menjadi sebuah perbincangan, yakni memiliki potensi kekayaan alam yang besar di dunia. Di antaranya dikenal sebagai negara produsen gas alam dunia dan salah satu cadangan terbesar di wilayah ini, mencapai 144,6 triliun kaki kubik. Selain itu, Natuna menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah dari mulai ikan kecil sampai ikan besar. Inilah alasan utama kenapa Natuna ingin sekali dikuasai oleh Cina. Dengan tujuan ingin
membuat pangkalan militer di sana agar bisa menguasai jalur perdagangan di Laut Cina Selatan yang menghubungkan semua negara di Asia Pasifik. Lalu kuat lemahnya politik luar negeri atau polugri, suatu negara bisa dilihat dari pengaruh negara tersebut dalam percaturan politik dan ekonomi internasionalnya. Negara-negara bebas mempengaruhi umumnya adalah negara yang berbasis ideologi, seperti Cina berbasis sosialisme dan kapitalisme, Amerika Serikat berbasis kapitalisme, Uni Soviet dulu berbasis sosialisme dan kekhilafahan Islam pada masa lalu berbasis ideologi Islam. Sebaliknya, negara-negara yang polugri tidak berbasis ideologi akan mengikuti orientasi negara-negara ideologis. Negara tersebut cenderung mengekor pada orientasi polugri negara berideologi. Maka, mereka akan tunduk dan mengikuti skenarionya. Dengan hal ini, ketika Cina mengklaim perairan Natuna, tentu saja bertentangan dengan hukum internasional yang sah, di mana Cina secara sepihak menentang negara manapun termasuk Indonesia. Tindakan ini jelas merongrong kedaulatan NKRI, memecah belah kesatuan wilayah dan berpotensi menghancurkan bangsa. Saatnya Indonesia menjadi negara ideologi yang berdaulat, berhasil menciptakan segala kebaikan dan kemaslahatan bagi umatnya. Ideologi tersebut adalah Islam yang pernah terbukti dalam sejarah sebagai negara mandiri dan menjadi negara adidaya.